Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Andriani dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 6 kelas D, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Kapital Selekta BK, Bapak Dr. Dadang Ahmad Fajar MAG, dan Ibu Novi Hidayati Afsari SKOMI MAG yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan juga bimbingannya selama 1 semester ini. Baik, sebagai tugas ujian akhir, di sini saya akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, kesehatan mental dalam perspektif Islam, dalil yang berkaitan dengan kesehatan mental, kemudian karakteristik mental yang sehat itu seperti apa, ciri-ciri mental yang tidak sehat itu seperti apa, kemudian metode dalam tazkiyatun nafs itu bagaimana, dan yang terakhir, terapi penyembuhan melalui aspek etika dan moralitas dalam tazkiyatun nafs. Nah, terkait dengan masalah kejiwaan yang dihadapi seseorang seringkali mendapat reaksi negatif dari lingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan karena keterbatasannya pemahaman masyarakat mengenai gangguan jiwa. Tradisi dan budaya yang menghubungkan kasus gangguan jiwa dengan kepercayaan masyarakat setempat, yang mana menyebabkan sebagian masyarakat tidak terbuka dengan penjelasan yang lebih ilmiah dan memilih untuk menyampingkan perawatan psikis dan psikiatris terhadap gangguan jiwa. Pandangan Islam tentang gangguan jiwa tidak jauh berbeda dengan pandangan para ahli kesehatan mental. Untuk itu, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana penyembuhan gangguan jiwa dengan metode tazkiyatun nafs. Namun sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu mengenai bagaimana kesehatan mental dalam perspektif Islam. Kata mental diambil dari bahasa Yunani, pengertiannya sama dengan psike, yaitu psikis, jiwa atau kejiwaan. Jadi istilah mental dimaknai sebagai kesehatan mental atau jiwa yang dinamis, karena menunjukkan adanya usaha peningkatan. Nah, menurut Al-Baihaqi, badan dan jiwa bisa sehat dan bisa pula sakit. Istilah yang disebut keseimbangan dan ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan dalam tubuh dapat menyebabkan demam, sakit kepala, dan rasa sakit di badan. Sedangkan ketidakseimbangan pada jiwa dapat menciptakan kemarahan, kegelisahan, kesedihan, dan gejala-gejala yang berhubungan dengan kejiwaan lainnya. Sementara menurut Dr. Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Agama, beliau menyebutkan bahwa kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tentram. Juga upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan dengan melalui penyesuaian diri secara resignasi. Nah, resignasi ini penyerahan diri sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Jika dihubungkan dengan pengertian Islam bahwa kesehatan mental dari sisi perspektif Islam merupakan suatu kemampuan diri individu untuk mengelola terwujudnya keserasian antara fungsi-fungsi kejiwaan dan juga terciptanya penyesuaian diri. Baik itu diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitarnya secara dinamis berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Materi selanjutnya terkait dalil yang berkaitan dengan kesehatan mental. Agama sebagai terapi kesehatan mental dalam Islam sudah ditunjukkan secara jelas dalam ayat-ayat Al-Quran, di antaranya yang membahas mengenai ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapatkan pahala yang sama dan bahwa amal yang soleh harus disertai dengan iman. Selanjutnya Quran Surat Ar-Rod ayat 28 yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah Allah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram.
Nah, jadi ketika manusia melupakan Sang Holik, Sang Maha Pencipta, dan kehilangan good view-nya sebagai hamba gitu ya, dia itu akan merasa kehidupannya menjadi hampa, menunjukkan bahwa jauh ketika jauh dari diri Sang Maha Pencipta, berarti seorang hamba itu mengkosongkan dirinya dari nilai-nilai imani. Hal ini merupakan kerugian terbesar bagi manusia, bagi seorang hamba, selaku makhluk yang berdimensi spiritual. Kemudian materi selanjutnya terkait bagaimana karakteristik mental yang sehat. Yang pertama, terhindar dari gangguan jiwa. Gangguan jiwa adalah gangguan dalam cara berpikir, kemauan, atau tindakan. Nah, gangguan jiwa menurut Debcast RI adalah suatu perubahan yang pada fungsi jiwa menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu atau hambatan dalam melaksanakan peran secara sosial. Dalam buku Zakiyah Derajat menunjukkan perbedaan antara gangguan jiwa atau neosis dengan penyakit jiwa atau psikosis. Nah, neosis menjadi menjadi mengetahui dengan psikosis tidak. Nah, psikosis ini kepribadiannya tidak jauh dari realitas dan masih hidup dalam alam kenyataan pada umumnya. Sedangkan yang kena psikosis kepribadiannya dari segala segi, baik itu tanggapannya, perasaannya, atau emosi dan dorongan-dorongannya ini sangat terganggu. Tidak ada integritas dan ia hidup jauh dari alam kenyataan. Yang kedua, penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri atau self-adjustment merupakan proses untuk memperoleh atau memenuhi kebutuhan dan mengatasi stres, konflik, frustasi, serta masalah-masalah tertentu dengan cara tertentu. Nah, seseorang dapat dikatakan memiliki penyesuaian diri yang normal atau yang baik apabila dia mampu memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalahnya secara wajar, tidak merugikan diri sendiri dan lingkungannya, serta sesuai dengan norma agama. Nah, selanjutnya yang ketiga, pemanfaatan potensi secara maksimal. Individu yang sehat mentalnya adalah yang mampu memanfaatkan potensi yang telah dimilikinya dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan pengembangan kualitas diri. Nah, pemanfaatan itu seperti dalam kegiatan-kegiatan belajar, baik di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat, seperti bekerja, berorganisasi, pengembangan hobi, dan juga berolahraga. Nah, yang keempat, tercapainya kebahagiaan pribadi dan orang lain. Orang yang sehat mentalnya menampilkan perilaku atau respon-responnya terhadap situasi dalam memenuhi kebutuhannya, memberikan dampak yang positif pada dirinya atau orang lain. Nah, segala aktivitasnya ini menunjukkan untuk mencapai kebahagiaan pribadi dan kepribadian orang-orang di lingkungan, kebahagiaan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, ciri-ciri mental yang tidak sehat. Nah, faktor tertentu juga dapat meningkatkan resiko seseorang menderita gangguan mental, seperti situasi kehidupan yang penuh tekanan, kondisi medis yang sedang dihadapi, kerusakan otak akibat dari cedera yang serius gitu, karena cedera otak traumatis misalnya, dan juga pengalaman dari traumatis seperti peperangan atau serangan militer atau kejadian-kejadian yang merasa buruk gitu. Nah, yang kelima ada penggunaan alkohol atau obat-obatan yang terlarang gitu. Nah, contoh kasusnya bisa juga dari sejarah ketika masih anak-anak yang dilecehkan atau diabaikan. Nah, akhirnya efek dari gangguan mental dapat bersifat sementara atau bahkan bertahan lama. Seseorang juga dapat memiliki lebih atau dari satu atau dari lebih gangguan kesehatan mental pada saat yang secara bersamaan. Materi selanjutnya, metode tazkiyatun nafs. Menyucikan jiwa atau sesuatu yang penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu jiwa yang bersih akan memberikan atau menghasilkan perilaku yang bersih pula. Karena jiwalah yang menentukan suatu perbuatan baik atau buruk. Nah, dalam metode tazkiyatun nafs ini, secara sederhana adalah upaya untuk membersihkan jiwa dari kemusyrikan,
dan cabang-cabangnya. Bagaimana merealisasikan kesuciannya dengan tauhid, kemudian konsep menyucikan jiwa itu agar menjadi seseorang yang lebih baik sebagaimana yang telah dikenal dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ini sebuah proses untuk pensucian dari ruh yang jelek atau nafs amarah dan nafs lawamah dari dalam diri seseorang untuk menunjukkan kebaikan dan ruh yang lebih baik atau nafs mutmainnah dengan mengikuti dan mempraktikkan prinsip hukum Islam yaitu secara syariah. Nah, dengan demikian kaitannya memahami hakikat tazkiyatun nafs dan bagaimana metode maupun konsep tazkiyatun nafs itu dengan secara benar sudah menjadi suatu kewajiban bagi seorang insan gitu. Nafsu pada dasarnya fitrah yang bisa menjadi baik atau buruk karena nafsu bisa dibentuk dan dibimbing agar tetap menjadi baik dan benar, yaitu dengan selalu meningkatkannya seluruh syariat Allah dan juga Rasul-Nya. Inilah yang merupakan metode pendidikan dan penyucian jiwa. Konsep tazkiyatun nafs menurut Al-Ghazali pada garis besarnya tersusun dasar ibadah atau adat dan akhlak yang baik. Nah, semua proses tazkiyatun nafs itu hanya bisa dicapai melalui berbagai ibadah dan amal perbuatan tertentu. Apabila dilaksanakan secara sempurna dan memadai, maka pada saat itulah dalam hati itu ada makna yang menjadikan jiwa menjadi tersucikannya dan menjadi sejumlah dampak dan hasil pada seluruh anggota badan seperti lisan, mata, telinga, dan lainnya. Materi selanjutnya terkait bagaimana terapi melalui aspek etika dan moralitas dalam tazkiyatun nafs. Yang pertama, niat. Niat ini merupakan hakikat yang mempunyai dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan tujuan dari amal perbuatan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Jadi niatnya harus dibetulkan sejak awal. Kemudian dengan cara taubat, berupa pengakuan dari seseorang mukmin atas dosanya, permohonan ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala otomatis akan menghilangkan pikiran dosa dari benaknya dan menghilangkan sebab yang menjadi sumber penyakit jiwa. Yang ketiga dengan cara ikhlas. Ikhlas berupa beramal semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada sabar. Nah, sabar di sini merupakan sisi yang paling penting dalam memperbaiki masalah kejiwaan dan sabar pada hakikatnya merupakan sikap yang berani dalam menghadapi kesulitan baik berupa akal maupun mental. Yang kelima tawakal, yaitu kesungguhan hati dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipasrahkan segalanya kepada Sang Khalik. Yang keenam ada sifat waro. Nah, waro yaitu menginginkan yang bukan urusan kepentingan agama, sesuatu yang haram, yang makruh, yang termasuk syubhat. Nah, orang yang waro tidak akan sama sekali mempunyai penyakit jiwa karena sikap waro merupakan hasil dari seluruh taubat hati dan seluruh anggota jasmani. Sikap waro mendatangkan ketenangan jiwa. Yang ketujuh ada mujahadah. Nah, mujahadah ini adalah pengendalian diri dari menghadapi hawa nafsu. Setelah mujahadah yang tinggi terhadap penyucian jiwa ini dan sampai pada obat-obat yang mencegah penyakit hati, tidak akan terdampak indikasi-indikasi kesehatan kecuali dengan berlaku benar, baik dalam kesendirian ataupun jauh dari pandangan manusia dan benar di hadapan manusia. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, benarkanlah apa yang ada di batinmu sebagaimana kamu ingin melihat apa yang ada di zahirmu. Nah, kemudian yang terakhir ada terapi dalam
Proses muhasabah. Seseorang berusaha mengontrol kondisi kejiwaannya sehingga proses tazkiyatun nafs dapat terlaksana dengan sempurna. Nah, dalam proses tazkiyatun nafs, jiwa harus benar-benar dapat dilakukan, jiwa itu benar-benar harus dilakukan dengan khusyuk, dengan maksimal, yang mana jiwa itu benar-benar bisa kita kendalikan dengan sangat baik. Oleh karena itu, seseorang yang ingin menyembuhkan penyakit jiwanya melalui terapi tazkiyatun nafs harus mampu menjaga nafsnya dengan benar, yaitu dengan cara mengetahui aib-aib dirinya dan merasakan muhasabah, yang mana proses akhir dari terapi penyembuhan tazkiyatun nafs itu. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga sama-sama terus belajar dan bisa lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.